Takluknya kerajaan Bedahulu terhadap Majapahit pada tahun 1343 tidak praktis membuat rakyat Bali tunduk kepada Majapahit. Rakyat Bali yang tinggal di pedalaman, terutama orang-orang Baliaga, masih menyimpan dendam dan menyulut kekacauan di sana-sini. Hal itu membuat para Arya yang ditempatkan di Bali untuk menjaga keamanan jadi kewalahan, sebab penyulut kekacauan itu bukan orang sembarangan. Dalam buku Baba Dalam Wari Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan disebutkan bahwa pada tahun 1345 meletus pemberontakan di desa Ularan yang dipimpin oleh Tokawa dan Pasunggiri. Tokawa adalah putra dalam Bedahulu Sri Astasuratna Bumi Banten dan Pasunggiri adalah putra Pasunggerigis yang dahulu ditawan oleh Gajah Mada dan dibawa ke Majapahit. Para Arya yang kewalahan menghadapi para putra tokoh dari kerajaan Bedahulu itu lalu mengirim pesan ke Majapahit guna memohon bantuan. Majapahit pun menanggapi dengan mengirim kembali pasukan yang dipimpin oleh Gajah Mada. Yang ikut serta dalam pasukan kali ini adalah Arya Damar yang dibantu oleh Arya Gajahpara, Tan Kawur, Tan Munur, dan Tan Kober. Bahkan Kertawardhana, suami Ratu Tribuana Tunggadewi, juga menjadi bagian dari pasukan Majapahit. Kali ini penyerangan dilakukan dari dua arah, yakni dari arah selatan dipimpin oleh Gajah Mada dan Kertawardhana, dan dari utara dipimpin oleh Arya Damar bersama Arya Gajahpara, Tan Kawur, Tan Munur, dan Tan Kober. Pertempuran dahsyat yang terjadi di desa Ularan berlangsung selama 7 hari 7 malam, di mana akhirnya Tokawa dan Pasunggiri berhasil dihabisi oleh Arya Damar. Sedangkan Ki Tanjung Tutur dapat dikalahkan oleh Gajah Mada. Pasukan Arya Damar terus bergerak ke arah selatan sehingga akhirnya bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Kertawardhana di Kuda. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah timur hingga mereka sampai di desa Tusan Kelungkung. Selanjutnya Kertawardhana dibuatkan pesanggrahan di desa Tusan oleh Arya Kencang. Kertawardhana adalah keturunan Airlangga dari kerajaan Kahuripan dan beliau satu keturunan darah dengan Arya Kencang, Arya Damar, Arya Kutawaringin, Arya Sentong, dan Arya Blok. Guna menjaga keamanan Pulau Bali, para Arya yang baru datang dari Majapahit juga ditugaskan di Bali untuk memperkuat para Arya lainnya. Untuk itu, Arya Gajahpara ditempatkan di Tianyar, Tan Kawur di Abion Semal, Tan Munur di Cacahe, dan Tan Kober di Pacung. Setelah menugaskan para Arya di segala penjuru dan Bali dianggap sudah aman, maka Kertawardhana diiringi oleh Gajah Mada dan Arya Damar kembali ke Majapahit. Setelah itu, para Arya di Bali yang dipimpin oleh Arya Kencang mendirikan Meru Tumpang Solas atau bertingkat 11 di Pura Kental Gumi di Tusan Kelungkung, sebelum akhirnya membangun Padmasana dan pelinggih lainnya. Selanjutnya di Besakih didirikan lumbung bertiang 4 yang isinya didatangkan dari desa Lembih, Padang Luah, dan Hubung. Di setiap tempat tinggal para Arya juga diwajibkan mendirikan tempat pemujaan Hyang Widi, paling tidak Sanggar Tawang. Perlu diketahui bahwa Pura Kental Gumi sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-11. Di tempat inilah diumumkan penaklukan Pulau Bali oleh pasukan Majapahit dan dianggap sebagai tugu kemenangan Majapahit atas Bali. Namun demikian, ketidakpuasan di hati orang-orang Baliaga masih tersisa sehingga pemberontakan kembali tersulut pada tahun 1347 yang dipimpin oleh Makambika putra Tokawa atau cucu dalam Bedahulu Sri Astasuratna Bumi Banten.
Pemicu pemberontakan itu diduga karena berbagai jabatan penting telah diambil alih oleh para Arya dari Majapahit, selain karena adanya pemberlakuan adat Majapahit secara ketat di Bali. Pemberontakan yang terjadi mendapat dukungan dari Ki Walung Singkal dari Taro dan Tumenggung Kalageman. Maka terjadi lagi pertempuran dahsyat yang membuat para Arya yang bertugas menjaga keamanan Bali jadi kewalahan. Para Arya pun mulai bermusyawarah dan akhirnya memutuskan untuk minta bantuan lagi ke Majapahit. Gajah Mada pun kembali mengirim prajurit yang terdiri dari pasukan Pasundan sebanyak 20.000 orang yang dipimpin oleh Arya Damar. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Arya Damar berhasil memenangkan perang, di mana Makambika gugur dan pengikutnya pada lari mengungsi ke daerah pegunungan. Dengan gugurnya Makambika, maka tidak ada lagi keturunan Sri Astasura Ratna Bumi Banten alias Dalam Bedahulu. Dengan demikian, keadaan di Bali berangsur-angsur aman. Demikian mengenai pemberontakan keturunan Dalam Bedahulu setelah Majapahit menaklukkan Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu.